exalt you, Jesus. Saudara, saya sedang menyampaikan seri khotbah berdayakan talentamu. Bilang sama sebelahmu, berdayakan talentamu, berdayakan talentamu. Puji Tuhan. Sejak semula Tuhan menciptakan semuanya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan sampai hari ini saya yakin banget Tuhan tetap punya rancangan yang sama. Tuhan mau melihat setiap area kehidupan kita sungguh amat baik. Diri kita, pribadi kita sungguh amat baik. Keluarga kita, komunitas kita, kota kita, bahkan bangsa kita sungguh amat baik. Nah, saudara, supaya semua yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik, maka sejak semula Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden itu. Tuhan menempatkan mereka dan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk apa? Mengusahakan. Ya, saya ulangi, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, supaya semuanya tetap sungguh amat baik. Nah, karena rancangan Tuhan bagi kita dan kehidupan ini sungguh amat baik, maka saudara, Tuhan memberikan kepada kita talenta itu. Saudara bisa sebut talenta itu adalah kecerdasan, bakat, karunia-karunia. Tuhan kasih ini potensi supaya apa, saudara? Supaya kita ini, saudara, punya kemampuan kreativitas, ya, untuk mengelola semua yang sungguh amat baik yang sudah dikerjakan oleh Tuhan ini, saudara, tetap sungguh amat baik, ya. Puji Tuhan, itulah sebabnya maka Tuhan mau, saudara, kita memberdayakan talenta kita. Nah, malang ya, ada orang-orang yang malah menjadi perusak. Karena apa? Karena mereka tidak memberdayakan talentanya. Mereka disebut oleh Tuhan yang memberikan talenta itu sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara bisa baca dalam Matius 25 ayat 26. Akibatnya apa? Orang ini tidak mengalami semua rancangan Bapa yang sungguh amat baik. Nah, ada orang-orang dalam kehidupan ini yang terus-menerus mengalami keadaan yang disebut kemalangan-kemalangan. Ya, atau keadaan-keadaan yang buruk, tidak berarti itu karena penderitaan murni karena dari Tuhan atau diizinkan Tuhan. Seringkali terjadi oleh karena orang itu tidak berdayakan talentanya. Dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan, nah ini akibatnya nih, kalau tidak berdayakan talenta. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ngeri gak, saudara? Iya kan? Kalau kita gak berdayakan talenta kita, akibatnya ngeri banget. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara, ayat 30 dari Matius 25 ini, saudara, tidak hanya berbicara mengenai kebinasaan kekal yang nanti. Tetapi sebetulnya lebih kepada akibat bagi mereka yang tidak memberdayakan talentanya saat ini. Mereka ini, saudara-saudara, mengalami satu kondisi yang disebut kegelapan. Kegelapan yang menakutkan, kegelapan yang pekat, dan penyesalan-penyesalan hidup. Jadi saudara yang kasih, akibat dari tidak memberdayakan talenta itu, saudaraku, wow, ngeri sekali, saudara, menyakitkan sebetulnya. Jadi lebih baik kita memberdayakan talenta kita. Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik bagi umat Israel, ya. Sebab itu Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan menyiapkan sebuah tempat yang disebut Promised Land, tanah perjanjian. Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Di situ mereka makan tidak perlu berhemat karena itu tempat kelimpahan, tempat kemakmuran. Beda sekali sama di Mesir, saudaraku, ya. Nah, tetapi saudara-saudara, untuk berada di tanah perjanjian itu tidak otomatis terjadi, saudara. Kita perlu kerjasama sama Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, di sini kita belajar satu prinsip. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal.
ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kata Tuhan turut bekerja itu dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah sunergeo. Kita kenal istilah ini sekarang, sinergi. Jadi perlu ada sinergi saya dengan Tuhan, ada kolaborasi, ada kerjasama, ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang saya harus lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, penting sekali untuk kita mengerti hal ini, bahwa untuk dapat menduduki tanah perjanjian, salah satu mentalitas penting yang harus dimiliki kalau kita mau ada di situ adalah rajin. Katakan rajin. John Maxwell berkata, bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti. Bermalas-malas sekarang, merasakan akibatnya nanti. Saudara, hamba yang tidak memberikan talenta tadi disebut jahat dan malas. Hari ini saya mau bicara mengenai rajin. Yosua 18 ayat 3 dicatat begini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Wah, ternyata mereka ini malas sekali. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, tanpa kerajinan yang proaktif, maka umat Israel walaupun sudah dekat, sebentar lagi memasuki tanah perjanjian, mereka nggak bakal menikmati tanah perjanjian. Saudara, kalau hanya bermodalkan keinginan untuk menikmati tanah perjanjian, tidak otomatis kita ada di situ. Perlu kerajinan yang proaktif, katakan kerajinan yang proaktif. Disebut dalam Hakim-Hakim 18 ayat 9, jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu. Ya, mereka sudah melihat negeri itu, artinya posisi mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian. Dan apa yang mereka lihat dikatakan, dan memang sangat baik. Wah, tempat itu sangat baik sekali. Tapi ini masalahnya. Mereka ternyata masih tinggal diam. Mereka ini pasif atau mereka ini malas. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi, memasuki, dan menduduki negeri itu. Saudara, jadi kalau ada orang yang tidak menikmati janji-janji Tuhan, anugerah Tuhan di tanah perjanjiannya, kemungkinan besar itu disebabkan karena kemalasan. Ya. Itulah sebabnya saudara, hari ini Tuhan mau kita rajin. Bilang sama sebelahmu, rajin kamu ya, rajin. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dicatat begini. Hai pemalas. Wah, kalau ada yang pemalas ini langsung bangun ini ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka ini yang terjadi, ayat 11. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi kemiskinan itu terjadi sebetulnya oleh karena banyak malasnya. Ya. Kemalasan itu mengakibatkan kemiskinan. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke, kalau begitu gimana kalau kita mulai hari ini rajin? Sebab akibat dari kemalasan itu kan ngeri ya. Ya, kita akan mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidup kita. Kemiskinan, kekurangan, ya, kondisi-kondisi kegelapan dalam kehidupan kita, penyesalan-penyesalan. Jadi lebih baik kita rajin. Nah, gimana supaya bisa rajin?
Saya berikan kepada saudara tipsnya ya, bagaimana supaya jadi rajin. Yuk saya ajak kita baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, waduh penulis kalau udah ngomong sama pemalas itu digunakan kata hai. Diteriakin sudah, hai pemalas. Kalau ada orang yang kelihatan malas di kananmu, di kirimu, teriak sama dia, hai pemalas, hai pemalas. Sorry ya, jangan ada yang tersinggung. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, kita mau belajar dari semut ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, dari beberapa ayat ini kita akan belajar 3 tips menjadi orang yang rajin. Ya, jadi saat ini kita akan ngalamin revolusi rajin. Nah, kunci untuk menjadi rajin sebetulnya adalah buat goal setting kehidupan. Pertama saudara ya, saudara perlu punya impian dan tujuan. Kenapa perlu punya impian dan tujuan? Sebab ini menjadi internal motivationmu, motivasi, sesuatu yang menggerakkan kita. Tanpa ada impian, tanpa ada tujuan, kita tidak bisa saudaraku melakukan sesuatu dengan bersemangat, dengan bergairah. Ya, kecenderungan kita adalah pasif dan malas kalau tidak ada impian, kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada sesuatu yang kita mau raih, kalau tidak ada saudaraku goalnya, kalau tidak ada upah yang kita mau dapatkan. Jadi penting sekali impian dan tujuan ditetapkan sejak awal. Ya, ketika ada impian dan tujuan, maka saudara tentu ada usaha. Usaha untuk mendapatkannya, usaha untuk mewujudkan itu. Kita perlu menginginkan semua yang sungguh amat baik dalam anugerah Bapa. Itu sebuah keinginan yang baik sekali, ya karena memang Tuhan mendesain kehidupan kita untuk itu. Rancangan Tuhan buat kita, rancangan damai sejahtera, betul? Masa depan yang penuh harapan, ya kan? Ini semua rancangan Tuhan buat kita, dan kita harus sepakat, kita bilang yes. Aku mau Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Nah, ketika saudara kita juga sepakat, kita juga punya impian dan tujuan seperti itu, maka saudara ada satu kekuatan yang menggerakkan kita. Ya, ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dan mau kerjakan oleh karena kita mau mewujudkan impian kita atau mencapai tujuan kita. Naluri dasar manusia itu adalah mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Yaitu naluri dasar daripada manusia. Gak mau sengsara, tapi mau hidupnya nikmat. Sebetulnya ini sebuah kekuatan motivasi. Karena kita pingin hidupnya yang baik, nyaman, kita menikmati hidup ini dan kita tidak mengalami yang namanya kesengsaraan, maka saudara sudah pasti ada upaya-upaya dalam hidup kita untuk terhindar dari kesengsaraan dan saudaraku hidup dalam sebuah kenikmatan yang kita dambakan, bukan? Sebab itu saudara, kita dapat mewujudkan itu dengan apa? Kerajinan. Melalui kerajinan kita dapat mewujudkan impian kita dan tujuan-tujuan kita dapat capai kalau kita rajin. Ya seperti dicatat Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi sebaliknya kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah kalau kerja paksa ini kan kesengsaraan. Saudara. Iya kan? Kita mau menghindari ini bukan? Ya kecuali Anda memilih untuk kerja paksa gitu ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Jadi kalau mau dapat harta yang berharga, rajin.
Ya. Jadi berkatnya besar Bapak Ibu. Rewardnya, upahnya itu luar biasa. Kalau saudara mau mengalami, menikmati anugerah Bapa yang terbaik dalam hidupmu, dan tidak mengalami yang disebut kesengsaraan karena kebodohan kita sendiri, ya, karena kemalasan kita, maka jadilah apa? Rajin. Katakan, aku rajin. Puji Tuhan. Yang kedua, supaya rajin. Kalau yang pertama tadi supaya rajin perlu tetapkan impian, punya tujuan. Itu akan memotivasi Anda untuk mewujudkannya, untuk mengejarnya. Dan caranya adalah rajin. Yang kedua adalah manajemen waktu. Kita ditaruh dalam ruang waktu, dalam batas waktu di alam natural ini. Jadi kita mesti manage waktu. Karena kita dalam batas waktu, maka kita nggak bisa membuang-buang waktu. Nah, ketika kita mempunyai impian, tujuan, kita mesti membuat perencanaan bagaimana mencapai impian dan tujuan itu di dalam batas waktu. Kita perlu buat perencanaannya, ya. Kita perlu buat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, ya kan? Nah, manajemen waktu ini penting sekali karena dengan manajemen waktu ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan minggu depan, bulan depan, ya. Karena ada goal yang kita mau capai. Ini yang membuat kita bisa rajin. Oke, saya ajak saudara baca dulu Amsal 10 ayat 3-5. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Perhatikan, jadi kalau ada orang menderita kelaparan, jangan salahin Tuhan. Lalu kalau ada orang kelaparan, kenapa? Ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin. Nih, orang yang malas, yang gak rajin, ini membuatnya miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat yang kelima. Perhatikan, siapa mengumpulkan pada musim panas. Perhatikan kata musim. Musim itu bicara satu waktu tertentu. Kalau kita bicara musim ini ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ya kan? Ada berbagai musim-musim dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga, saudaraku, ada batas-batas usia kan. Dari 0 tahun, kemudian bertumbuh, bertambah usianya. Ya kalau saya saat ini sudah kepala 5. Ya ada saudara yang kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 6, kepala 7. Ya artinya apa? Hidup ini harus dikelola dengan baik, dirancanakan. Gak bisa kita ngalir begitu saja saudara ya. Nah karena saudara kita ada dalam batas waktu, maka kita perlu membuat perencanaan waktu untuk mewujudkan impian-impian dan tujuan-tujuan kita. Kita perlu kelola waktu dengan baik, punya rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Dan supaya saudara rajin, maka biasakan, ini yang saya lakukan, buat list apa yang harus saya lakukan hari ini, atau to-do listnya. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Jadi saya biasakan punya kertas-kertas kecil, ya lembaran-lembaran kecil yang saya selalu membuat catatan. Entah malam sebelum tidur atau pagi-pagi ketika saya bangun, apa sih yang saya harus kerjakan, selesaikan hari ini? Buku apa yang harus saya baca, siapa yang harus saya hubungi, ya apa yang harus saya kerjakan, itu yang saya tulis. Dan puji Tuhan, saya puas sekali ketika saya bisa menyelesaikan semua yang saya catat hari itu. Nah, dengan saya catat atau saya buat catatan list to do saya, maka saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Itu juga menjadi alasan buat saya untuk bekerja atau rajin. So kalau saya nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan ya, maka kecenderungannya atau bawaannya adalah apa? Pasif. Karena kita bingung, jadi malas. Ya dan akhirnya kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, gak ada yang kita hasilkan.
Hari itu nggak ada yang kita selesaikan. Hari itu akan kita menunda-nunda hal-hal yang harusnya kita kerjakan hari itu. Dan akhirnya bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi beban yang lebih berat lagi buat kita. Ya, itulah sebabnya penting sekali list to do-nya. Dan kita biasakan untuk disiplin. Biasakan untuk kita mau lakukan. Ya, jangan menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan hari ini atau selesaikan hari ini. Sebab kalau kita menunda-nunda, waduh, jadi numpuk. Ya, kita tambah stres, lalu akhirnya semua berantakan atau nggak ada yang kita kerjakan dan selesaikan. Ya, jadi ini yang saya lakukan list to do-nya. Nah, ini bagian daripada manajemen waktu supaya kita tetap bergairah untuk bekerja, melakukan ini dan itu, beraktivitas atau kita rajin hari ini. Katakan rajin hari ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita rajin? Proaktif, sama seperti tadi, semut tadi proaktif. Ya, oke. Nah, proaktif itu apa, saudaraku? Saya artikan proaktif itu yang pertama sebagai keputusan melawan mood, melawan suasana hati. Nah, suasana hati itu kan berubah-ubah, ya kan? Sebentar rasanya kok seneng banget, sebentar rasanya kok sedih, ada sebentar rasanya kosong, ya sebentar rasanya gelisah, sebentar semangat, sebentar males, sebentar ya kayak begitu, saudaraku ya. Nah, ini mood. Nah, kita harus bisa melawan mood negatifnya. Suasana hati buruk perlu kita lawan. Ya. Jangan ikutin. Kalau kita ikuti cenderungnya apa? Pasif, malas. Dan kalau sudah pasif dan malas, tubuh ini sudah malas. Waduh. Kita udah rasanya kok hidup ini kita nggak nikmati lagi, saudara. Ya, gampang stres, gampang depresi, saudaraku, ya kan? Pikirannya macam-macam, saudaraku. Sebab itu kita mesti bisa kelola mood kita dengan baik. Ya, jadi proaktif itu keputusan melawan mood yang nggak baik. Oke. Proaktif artinya apa? Inisiatif. Perlu ada inisiatif, saudara. Ya, jangan mati langkah. Selalu temukan caranya gimana. Sebab saya mau beritahu, tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak ada solusi. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Ya, dan selalu ada cara untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan ini. Ya, selalu ada jawaban. Selalu ada. Sebab itu, yuk cari tahu gimana caranya. Ya, inisiatif, jangan nunggu. Iya kan? Bahkan mujizat itu terjadi, saudaraku, bukan karena kita menunggu. Seringkali perlu langkah pertama. Ketika kita ngambil langkah pertama, maka kita melihat mujizat. Kalau kita nggak ngambil langkah pertama, nggak ada mujizat. Ya, banyak orang nggak mengalami mujizat, keajaiban Tuhan dalam hidupnya karena apa? Hanya apa? Nunggu. Kapan terjadi? Berharap seperti itu. Ya. Nah. Tuhan mau, saudara, kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Kita itu terlilit dengan Tuhan. Ya, kita itu punya persekutuan yang melekat dengan Tuhan. Ya, yang intim dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti pasif, saudara. Tetap kita aktif dalam tuntunan Tuhan. Aktif dalam kreativitas hikmat yang Tuhan berikan buat kita, saudaraku. Ya kan, selalu cari tahu caranya gimana. Ini harusnya diselesaikan dengan cara apa, saudara. Karena selalu ada pintu yang bisa terbuka buat setiap kita. Selalu ada sumber-sumber. Tapi seringkali sumber itu ada di sana atau ada di sana. Dan kita nggak bisa nunggu di sini. Kita harus pergi ke sana. Jumpai sumbernya. Iya kan? Sampai sini ngerti ya? Nah, ini orang yang proaktif, bukan reaktif. Proaktif. Ya, kalau proaktif itu orang yang punya iman. Reaktif itu orang yang gak punya iman. Dan orang yang proaktif adalah, saudara, orang yang produktif. Kenapa? Karena dia kreatif, dia aktif. Nah, jadi produktif. Ya, kita mesti produktif, tetap produktif. Usia berapapun kita tetap produktif. Iya kan? Dan orang yang proaktif adalah orang yang extra mile. Ya, extra mile yang mau lakukan
lebih dari target, lebih daripada yang diharapkan, saudara. Ya, orang yang saudara mengambil tanggung jawab lebih. Ya, orang yang tidak mau hanya sekedar pas-pasan atau mentalitas mediocre setengah lumayan asal jadi. Tapi selalu ada prinsip, aku mau jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Nah, ini extra mile, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau Anda sedang sekolah hari ini sebagai pelajar, Anda sedang belajar juga sebagai mahasiswa, bukan hanya untuk menjadi pinter, tapi ini mentalitas penting harus Anda miliki. Jadilah rajin. Belajar bukan hanya sekedar untuk tambah pengetahuan, tapi jadilah orang yang lebih rajin lagi setelah belajar. Ya. Sebagai karyawan, yang dicari dari Anda juga adalah kerajinan. Semua negara maju dengan talenta-talentanya, dengan teknologinya, dengan ekonominya yang hebat, itu terjadi, itu ada, itu hadir karena orang-orang rajin, orang-orang yang berdayakan talenta mereka. Michael A. Porter, Profesor Harvard University, spesialis manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Dalam satu kuliah umumnya di Jakarta, dia menyatakan begini, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Ini fakta yang dikemukakan oleh sang profesor ini. Indonesia itu bukan kurang sumber daya manusianya yang pinter, banyak sekali, berlimpah-limpah orang pinter di negeri ini. Indonesia masalahnya juga bukan kurang sumber daya alam. Wow, Indonesia ini kaya raya, berlimpah-limpah, betul? Tetapi persoalan terbesar daripada Indonesia adalah mentalitas buruk. Saya ulangi, mentalitas buruk dari sumber daya manusianya. Dan salah satu ciri yang dominan dari mentalitas buruk itu adalah kemalasan. Mari kita ubah. Kita ubah ini dengan kerajinan. Kalau Anda hari ini punya alasan gak rajin, gak giat, gak terlalu aktif karena punya talenta yang biasa-biasa saja. Dan hanya orang punya talenta yang luar biasa yang bisa menghasilkan hal yang luar biasa, saya beritahu Anda keliru. Sebab talenta yang biasa dapat menjadi luar biasa karena rajin. Saya ulangi, talenta yang biasa dapat menjadi luar biasa karena apa? Rajin, ya. Ini ada riset, ada penelitian oleh para psikolog musik Australia, Gary McPherson dan James Renwick. Mereka meneliti seorang gadis 13 tahun selama beberapa tahun di bidang alat musik tiup klarinet. Saudara, Clarissa ini, saudaraku, tidak punya bakat musik sama sekali. Tidak punya. Ini berdasarkan dua hal. Berdasarkan hasil tes bakat dan perilakunya. Dan berdasarkan pengakuan dari orang tua Clarissa sendiri dan guru-guru dari Clarissa. Dia buruk dalam hal pendengaran dan ketidakpekaan terhadap musik. Dan motivasinya di bawah standar. Namun saudaraku, riset ini, eksperimen ini dilakukan kepada Clarissa. Ya, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk berlatih musik. Ya. Dan dia mulai lakukan latihan secara rutin setiap hari sedikit demi sedikit. Dan terus terang laporannya bahwa permainannya itu tidak berkembang dengan baik. Berbulan-bulan buruk. Tetapi saudara, dia terus konsisten melakukannya selama beberapa tahun. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata kemudian Clarissa menjadi orang yang terkenal dalam lingkungan ilmu pengetahuan musik.
Karena dia berlatih secara rutin sedikit demi sedikit. Awalnya karena terpaksa, karena dipaksa. Dan dia terpaksa. Tapi kemudian dia mahir bermain musik. Dari orang yang tidak berbakat. Kemudian dia menunjukkan sebuah skill musik kelas dunia. Kok bisa? Yes. Ternyata saudaraku dikatakan oleh para ahli saraf otak. Bahwa di dalam otak manusia ada saraf belajar yang disebut myelin. Yaitu satu kemampuan yang ditaruh di dalam saraf otak kita. Yang ketika kita dipaksa untuk belajar sesuatu. Dan kita terus berlatih dan belajar sesuatu yang kita gak suka atau kita gak punya bakat itu. Tetapi ketika kita dengan rutin terus menerus lakukan dan lakukan dan lakukan. Dengan latihan yang mendalam. Maka ternyata kita menjadi bisa. Menjadi mampu, menjadi skillful. So, tidak ada alasan. Apapun talenta yang Anda miliki, sesederhana apapun itu, come on, hari ini berdayakan itu.